Dan tiba saatnya untuk kita akan bersama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan siang Sabat ini oleh Saudara Esra KMP di tahun yang baru. Dan kita berundang semua bangkit berdiri dan menyanyi satu ayat saja dalam lagu Sion nomor 29. Berikan ya Tuhan roti hidup. Berikanlah ya Tuhan roti hidup kepadaku sekarang dengan cukup. Jiwaku yang lapar kenyangkanlah, beri aku pun segar ya Roh Allah. Selamat hari Sabat, saudara-saudara sekalian. Selamat Sabat, saudara. Terima kasih buat. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Gereja, saudara Ketua Kelompok, Sekretaris, memberikan kepercayaan kepada saya untuk siang ini membawakan pelajaran pendek ini. Terima kasih banyak, saudara. Baik, saudara-saudara sekalian, ada satu kesaksian pada bulan yang lalu ya. Saudara Ebing yang berasal dari Jemaat Ranotana, dia memanggil beberapa teman-temannya datang ke rumah saya untuk mengajak kami membuat country living di kilometer 21. Di sana kata orang tanam semua. Ubi, tanam bete, tanam jagung, tanam padi. Apabila datang undang-undang hari Minggu, orang ada makanan. Saya bilang, beribu maaf saudara, gereja saya yang baru ini belum ada penekanan untuk ke sana, belum ada himbauan untuk buat country living. Ya. Dia bilang masa? Itu kan ajaran Advent, ya betul. Ya. Saya bacakan tadi tema ya, saya 33:16. Ya. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat yang tinggi, bentengnya ialah kubuh di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Untuk menyiapkan itu yang kita siapkan adalah hati kita. Kita setia kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat yang tinggi. Ya. Bentengnya ialah kubuh di atas bukit batu. Orang yang setia pada kebenaran firman Tuhan. Jadi yang saat ini orang pemburuan kejar adalah apa? Dia kepada baik tadi saudara sekalian ya. Ada kasih karunia, ada rahmat, ada kuasa yang Tuhan kasih turun ke orang kalau orang percaya kepada Yesus. Maka kekuatan itu akan diberikan pada kita. Saya datang bertamu di sini saudara waktu saudara Natarajan ada konferensi daerah pada waktu itu. Konferensi UNI. Ya. Saya belajar kepada mereka. Setelah saya melihat, makanan luar biasa saudara di sini. Tidak ada ikan, dari buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian. Wah, saya bilang hebat nih. Saya sangat tertarik sekali saudara. Ya. Setelah saya belajar hampir setahun belajar. Saya undang saudara Ben Linga, saudara Langit datang ke sana untuk berikan pelajaran pada keluarga saya. Karena sester saya, anak-anak semua marah saudara. Itu ada agama, Bapak ini mau cari agama lain. Tapi menurut penyelidikan saya, gereja ini adalah gereja yang benar. Gereja benar. Kalau mengaminkan, amin saudara-saudara sekalian. Di gereja Mission ada pelajaran tentang perterakan. Tidak ada pertahanan. Tidak ada ketegasan. Tapi di sini kalau kita makan ikan, dia apa saudara? Disiplin. Makan ikan hebat sekali ini gereja ini ya. Kita percaya kepada Roh Nubuat ya. Wahyu 14:12 dia bilang
Maka marah naga kepada perempuan lalu pergi memerangi keturunan lain yang mengikuti hukum Allah dan yang memiliki kesaksian Yesus. Kita di gereja Pangi, ya, jadi ketua di sana. Gereja Sonsilo, Pembarat jadi ketua di sana. Ya, belum ada. Saya selalu berkhotbah tentang ayat ini. Nanti di sini kita tahu bahwa inilah ya umat pilihan Allah ya, yang memiliki kesaksian Yesus, ya, yang menurut hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, kita belajar. Luar biasa ini. Lalu saya, saudara, berdoa kepada Tuhan. Esther, saya marah. Agama mau cari agama lain. Tuhan, kalau ini agama benar, berikan keberanian pada saya untuk mengambil keputusan. Wah, terus begitu. Ya, lama tugas Esther saya. Mereka mau. Ini kebenaran ajaran gereja Mision. Disinilah yang Saudara minta maaf, saya belajar di sana dulu ya. Mereka dulu yang sana dulu saya belajar kebenaran. Oh, betul. Ternyata ada lagi suatu organisasi yang benar-benar menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kalau di sana ya ada bidang pertarakan, tapi tidak punya ketagasan. Pikir supit waktu saya undang saudara Kalalo di sana, dia membawakan satu pelajaran bahwa kalau siapa mampu bertarak, bertarak. Siapa tidak mampu bertarak, jangan. Wah, cara kalau dia jadi pelajarannya. Ya. Kurang tegas itu pelajaran. Baik, saudara-saudara, terima kasih. Mari kita doakan saudara kita. Minta keberanian kepada Tuhan. Ya. Tuhan, kalau kebenaran ini, keberanian pada saya untuk mengambil keputusan. Ya. Baik, saudara-saudara, yang ini saya membawakan satu pelajaran tentang masa kesukaran. Ya. Pada waktu saya bertobat 2006 bulan Oktober ya, dibaptis, pada pelajaran ini saya belum memahaminya begitu baik. Saya ingin di depan kita. Di dalam Daniel 12 ayat 1 dikatakan bahwa seperti yang belum pernah terjadi sampai pada saat ini, sampai pada waktu ini. Daniel 12 ayat 1. Saudara-saudara sekalian, kita bisa membayangkan ya suatu kesesakan, suatu penderitaan yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Bagaimana itu kita membayangkan penderitaan itu ya? Mana hebatnya ya? Rukun Nubuat menulis bahwa seringkali kesukaran lebih besar dalam dugaan daripada dalam kenyataan. Tapi tidak demikian dengan krisis yang ada di hadapan kita. Penyajian yang paling gamblang tak dapat menjangkau uraian tentang betapa hebatnya siksaan itu. Nah, ini saudara, siksaan ini yang perlu kita pelajari betul-betul. Minta maaf karena saya orang baru di sini. Kalau saudara Kalalo mereka sudah lama lahir, masih kecil di Pembaruan. Mereka sudah mahir dengan pelajaran-pelajaran tentang masa kesukaran di depan ini. Baik saudara-saudara, pada waktu William Miller yang meramalkan bahwa tahun 1844 Yesus akan datang. Tapi ramalannya meleset ya saudara. Ramalannya meleset. Ternyata begitu banyak orang murtad pada waktu itu karena ditunggu Yesus belum datang. Orang yang tinggal, orang yang masih setia, mereka berdoa, bergumul kepada Tuhan. Ya, apa ini artinya ini? Ternyata doa mereka dijawab oleh Tuhan, dan bukan Yesus yang mau datang, tapi Yesus datang masuk ke dalam apa? Bilik yang suci untuk mengadakan pekerjaan pemeriksaan. Nah, ini saudara-saudara sekalian, pada waktu Yesus, ya, saat ini kita sudah tahu bahwa Yesus
sedang mengadakan pekerjaan pengadilan, sedang mengadakan pekerjaan pemeriksaan pada semua umat. Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang menulis, biarlah ia terus menulis. Terima kasih. Yang Yesus keluar dari gunung yang suci. Pekerjaan pemeriksaannya sudah selesai. Dan kemudian di sini kita baca buku Early Writing halaman 279. Kemudian saya melihat Yesus yang sudah bekerja di depan tabut perjanjian berisi 10 hukum. Meletakkan perukupan itu dan ia mengangkat tangannya dengan suara yang nyaring berkata, sudah selesai. Setelah pekerjaan ini yang kita tunggu-tunggu saat ini, saudara. Ini pekerjaan penghakiman ini sudah selesai. Yesus keluar dari bujang putih dan setiap perkara telah diputuskan untuk kehidupan dan kematian. Kalau saudara James Kerupan, ya, di buku ditulis saudara James Kerupan, selamat. Saudara A, karena dia selalu memberontak, tulis dalam buku. Lanjut, setiap perkara kehidupan peristiwa akan terjadi tinggalkan Ka'bah. Ya, setelah dia tinggalkan Ka'bah, dia sudah mengatakan sudah selesai. Peristiwa apa yang terjadi? Sefanya 1 ayat 14 ayat 15. Apa yang terjadi pada waktu Yesus meninggalkan bilik yang Maha Suci? Tolong Sefanya 1 ayat 14 dan 15. Dekat hari Tuhan yang hebat itu, dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pagi, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesukaan dan kesulitan, hari kemusnahan dan kemusnahan, hari kegelapan dan kekuraman, hari berawan dan gelap. Terima kasih. Hari kesukaran, ini akan kita pelajari ya. Atau hari kesusahan, hari kegemasan, hari kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan yang kelam. Ini pada waktu Yesus keluar dari bilik emas. Pada waktu Kristus meninggalkan Ka'bah, kegelapan menutup penduduk dunia. Pada masa yang menakutkan ini, orang benar harus hidup dalam pemandangan Allah yang suci tanpa seorang pengentara. Ya, Yesus sudah kita hidup, umat Allah hidup tanpa pengentara. Pengekangan terhadap orang-orang jahat telah disingkirkan dan setan sepenuhnya akan mengendalikan orang-orang pada akhirnya tidak bertobat. Sifat panjang sabar Allah telah berakhir. Dunia ini telah menolak kemurahannya, membenci kasihnya, dan menginjak-injak hukumnya. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah peristiwa ini, Sefanya 1:4-15, Tuhan akan mengadakan kelaparan di dunia ini. Ya. Ini dalam Amos 4:11 dan 12, Tuhan akan mengadakan kelaparan di dunia ini. Bukan lapar akan makanan, bukan haus akan minuman, tapi kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Terus saudara Boy tidak mengambil keputusan di sini. Pada waktu kelaparan menimpa dunia ini, oh saudara James Kerupan, mana itu saudara ada bilang itu hari kata? Mana itu firman Tuhan saudara kasih tahu tentang Sabat? Saudara kasih tahu tentang ini boleh makan daging. Mana itu? Saudara James akan menjawab, nyandak kesiang semua sudah dihilangkan. Sampai di HP pun tentang kebenaran firman Tuhan soalnya tidak ada. Aku akan mendatangkan kelaparan ke dunia ini. Bukan lapar akan makanan, tapi kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu setelah kita mendengarkan kebenaran yang ada di sini, mari kita berdoa kepada Tuhan yang minta keberanian untuk mengambil keputusan. Lalu kita mau apa? Mau hidup bersama Tuhan di dunia baru yang Tuhan siapkan. Jangan buat writing ya. Mereka yang tidak menghargai firman Allah.
sibuk yang kemari mengembara dari laut ke laut, dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Malaikat itu berkata, mereka tidak akan mendapatkannya. Akan terjadi kelaparan di dalam negeri ini, bukan kelaparan akan makanan atau kehausan akan air, melainkan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang mereka tidak bisa berikan untuk satu perkataan tanda persetujuan Allah, tapi tidak, mereka harus merasa lapar, dahaga dengan hal itu. Ya, kita akan merasakan kelaparan ini. Lanjut saudara dengan kata-kata apa orang yang tidak bertuhan meratapi keadaan mereka. Yeremia 8 ayat 20. Kita akan membacakan tentang 7 kutuk yang akan melanda dunia ini setelah Yesus keluar dari Yeremia 8 ayat 20. Nah, terima kasih ya. Pada hari penghakiman akan terjadi kepada yang sesat atau kesadaran penuh tentang arti sebuah pengorbanan telah dibuat di Kalvari. Mereka melihat apa yang telah hilang dari mereka dengan menolak untuk menjadi orang yang setia. Ya. Mereka memikirkan tentang tingginya nilai perkumpulan kudus yang adalah merupakan hak istimewa untuk mereka miliki. Tapi sudah terlambat. Panggilan terakhir sudah ditentukan. Ya. Panggilan terakhir sudah diberikan. Terdengar ratapan kesedihan. Sudah lewat musim menuai. Sudah berakhir musim kemarau, tapi kita belum diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan membaca tentang 7 kutuk yang diberikan oleh Tuhan. Tapi sebelum ini, ada pertanyaan di sini, kepada siapa orang jahat akan menyalahkan karena tidak diselamatkan. Ya. 7 kutuk ini sudah berjalan, orang saling menyalahkan. Ya. Ayah menyalahkan ibu, ibu menyalahkan anak. Tempo ada sister medit dan kasih tahu ini mau dengar. Nanti sekarang 7 kutuk berjalan baru itu orang apa? Menggerutu, bersungut. Orang suka saya tahu tentang kesehatan, tentang kebenaran firman Tuhan. Yang boleh memasak hari Sabat suka saya tahu. Bahkan boleh makan ikan suka saya tahu, tapi mereka apa? Menolak. Anak kok tempo mau dengar. Ya, kalau dia mau menerima kebenaran dia akan menyalahkan sisternya. Anak kok tempo orang tahu nih mau percaya. Ya. Nanti. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita akan membacakan tentang apa. Kapan dan bagaimana murka Allah akan dicurahkan ke atas orang yang tidak ada penyesalan dan orang yang tidak mau bertobat. Wahyu 15 dekat. Wahyu 15 dekat orang muda. Ya, ini Yohanes melihat bahwa ada 7 kutuk yang dijalankan. Pada waktu Yesus menghentikan pengenteraannya, setelah dia keluar dari bilik Maha Suci, ya, maka ancaman murka tanpa campuran itu akan dicurahkan kepada mereka yang menyembah binatang dan patung dan menerima tanda. Ya, 7 kutuk ini akan menimpa orang yang mau dengar. Ya. Orang yang mau tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Wahyu 14 ayat 10. Kutuk yang telah menimpa Mesir ketika Allah hendak melepaskan Israel sama sifatnya dengan hukuman yang lebih hebat dan lebih meluas akan menimpa dunia sesaat sebelum kelepasan terakhir umat. Baik saudara-saudara, mari kita baca satu persatu kutuk-kutuk ini. Yesus sudah berurutan hari ini dan kita lihat Wahyu 16 ayat 1 sampai Wahyu 16 2 ayat 2 sampai 21. Maka pergilah malaikat yang pertama dan yang menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul-bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang dan yang menyembah patung. Kalau mau ikut hari Sabat orang dapat bisul ya. Oleh sebab itu yang kita siapkan sekarang adalah apa? Penurutan, kesetiaan kepada Tuhan. Kalau 7 kutuk datang, Tuhan limpahkan di murka Allah. Kalau sudah pabisul, ada harapan atau tidak, saudara? Nah, orang soalnya ada harapan kalau timbul bisul. Timbul bisul-bisul yang jahat. Ayat ketiga, dan mereka yang menyanyikan. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci. Salah. Dan aku mendengar malaikat yang kedua
menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa dan yang hidup dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai dan mata air, dan semuanya akan menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa itu berkata, adil engkau ya Allah, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, yang kudus, telah menjatuhkan hukuman mati karena mereka telah menumpahkan darah orang kudus dan para nabi. Berikut saudara, malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Saudara-saudara sekalian, kemudian saya melihat, ya, kata buku The Great Controversy halaman 628-9, Yesus meninggalkan jubah keimamatannya, lalu dirinya memakai jubah kebesaran sebagai raja dan segala raja. Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota di atas segala mahkota, dengan dikelilingi rombongan malaikat yang meninggalkan sorga. Kutuk sedang dijatuhkan kepada penghuni bumi ini. Ada yang menghujat Allah dan mengutuk Dia, dan lain berlari kepada umat Allah dan mengemis supaya diajarkan bagaimana caranya mereka luput dari hukuman ini. Ya. Tetapi orang kudus tidak ada hubungan sesuatu lagi dengan mereka. Air mata terakhir untuk orang berdosa telah diteteskan. Doa dengan penuh penderitaan terakhir telah dilayangkan. Beban akhir terakhir telah ditanggung. Marahan terakhir sudah disampaikan. Tidak ada lagi suara kemurahan yang manis mengundang mereka. Ketika orang kudus dan segenap surga menaruh minat untuk keselamatan mereka, tapi diri mereka sendiri tidak tertarik untuk memilikinya. Kehidupan atau kematian telah dibentangkan di hadapan mereka. Banyak yang merindukan kehidupan tapi tidak berusaha mendapatkan. Nah, saudara-saudara sekalian, semua kutuk ini, ya, karena tidaklah menyeluruh, karena jika demikian penduduk bumi seluruhnya akan binasa. Namun demikian semua laknat ini akan menjadi momok yang sangat mengerikan. Ya, luar biasa nih kutuk ini, saudara. Suatu kesan yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Ya, Tuhan akan mukasa itu kepada umat manusia yang tidak menurut akan kebenaran firman Tuhan. Semua hukuman dijatuhkan ke atas manusia sebelum pintu kasihan ditutup dan dicampur dengan kemurahan. Darah Kristus mengadakan pembelaan telah melindungi orang berdosa untuk menerima takaran penuh kesalahannya, tapi pada penghakiman terakhir murka Allah akan dicurahkan tanpa bercampur dengan kemurahan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita belajar kapan kita melarikan diri kalau ujung laknat terakhir. Ya. Pada siapa orang yang tidak benar bertanggung jawab atas berbagai laknat yang dicurahkan ini, seperti pengalaman Elia. Ya. Elia pada waktu melarikan diri mau dibunuh, ya. Jadi dituduh oleh Ahab, engkaulah penyebab kecelakaan ini. Kata Elia, bukan saya yang, tapi engkaulah yang sudah apa? Meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Tungana itu jadi penyebab malapetaka di sini. Demikian juga tujuh kutuk ini berjalan, mereka akan menyalahkan. Kutuk yang ketujuh ini, ini baik penulis, saya melihat bahwa 4 malaikat itu akan menahan 4 penjuru mata angin sebelum pekerjaan Yesus dalam Ka'bah selesai. Kemudian setelah itu ketujuh laknat yang terakhir akan datang. Laknat ini akan membangkitkan amarah orang jahat terhadap orang benar. Mereka beranggapan bahwa kita adalah penyebab hukuman Allah datangkan ke atas mereka, sehingga dengan demikian jika saya saja mereka dapat memisahkan kita dari atas bumi, maka laknat itu akan berhenti. Sebuah perintah untuk membunuh, ya. Orang-orang saleh akan dikeluarkan, ya, di saat 7 kutuk ini. Perintah membunuh orang saleh akan dikeluarkan, yang menyebabkan mereka berseru siang dan malam meminta kelepasan. Inilah yang disebut kesukaran Yakub.
suatu kesusahan yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Ya. Saudara-saudara sekalian, siapakah yang sebenarnya bersalah hadapan Allah dan layak menerima laknat? Yang menerima laknat hanya orang yang tidak setia kepada Tuhan, yang menginjak hukumnya. Hukuman akan dijatuhkan ke atas mereka yang berusaha menindas dan menghancurkan umatnya. Ya. Orang yang tidak setia kepada Tuhan, orang yang menyimpan dari kebenaran, orang yang tidak menurut akan kebenaran firman Tuhan, mereka yang akan menerima 7 kutuk, 7 malapetaka ini. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir, kata-kata yang membesarkan hati. Petunjuk apa yang diberikan kepada kita dalam firman Allah tentang apa yang kita harus lakukan pada masa kesukaran ini. Setelah mereka mendapat kesukaran yang luar biasa ini, apa yang umat Allah yang setia lakukan? Saya 26 ayat 20 dan 20. Saya 26 ayat 20. Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Terima kasih di sini kepada Allah, kepada kita sebagai orang setia kepada Tuhan. Tempat mereka akan bersembunyi. Mereka berada dalam lindungan Kristus dan malaikat. Pada waktu kita setia, kita akan dilindungi oleh malaikat suci. Ya. Umat Allah pada saat ini tidak semua berada di satu tempat. Mereka berada dalam rombongan yang berbeda-beda di semua bagian bumi ini. Mereka akan diuji secara perorangan, bukan secara kelompok. Tiap orang harus menghadapi ujian untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi secara berkelompok, orang berdoa betul-betul, yang setia kepada Tuhan. Lalu saudara-saudara sekalian, seperti apa yang saya saksikan tadi, saya diajak untuk membuat country living di kilo 21 ya. Ayat hafalan tadi dia bilang ya, saya 33, ulangi lagi kalau boleh. Ayat 33 cuma pas. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ya. Nah, perlu lagi tanam padi atau tanam jagung. Ya. Yang setia kepada Tuhan, DP roti Tuhan kasih. Ya. Seperti Elia, burung gagak mengantarkan roti. Burung gagak mengantarkan air minum. Ya. Gerat kontroversi halaman 626 yang terakhir. Apabila perintah dikeluarkan oleh berbagai penguasa di negara-negara Kristen terhadap para pemelihara hukum, maka perlindungan pemerintah akan dicabut dan mereka akan dibiarkan pada orang-orang yang menginginkan kebinasaan. Tidak ada pengantara lagi. Yesus tidak lagi memberikan pengantaraan. Umat Allah akan melarikan diri dari kota-kota, desa-desa dan bergabung bersama umat Allah. Saya ulangi, desa-desa dan bergabung bersama-sama dalam kelompok-kelompok, lalu tinggal di tempat sunyi terpencil. Banyak akan mencari perlindungan di goa-goa pegunungan. Sebagaimana orang Kristen di lembah Pitmon, mereka akan jadikan tempat yang tinggi di bumi sebagai tempat perbaktian mereka. Dan akan bersyukur kepada Allah atas kubu di atas bukit batu. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah pelajaran pendek. Saya belum memahami pelajaran ini pada 2006 saya diberikan buku ini, saya ingin mengulang lagi karena saya belum paham betul. Ya. Karena di Mision belum ada pelajaran-pelajaran yang hebat seperti ini. Orang sekarang menyiapkan diri untuk country living. Saya bilang ke saudara Ebing, saya lihat tuh orang di pembaruan belum ada pembawaan. Saya bacakan ayat tema tadi. Ya, rotinya disediakan, air minum jadi tapi betul-betul yang dikasih tahu dia makan diberikan roti. Terus begitu mari sekalian perjalanan disebut. Tadi dikatakan kita harus mengampuni orang lain. Terus baku salah di sini, saudara. Ada orang mengatakan, oh di agama di sana baku sayang.
tetapi cuma kasih kepada manusia. Yang Tuhan mau adalah maka marah naga kepada perempuan lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang mengikuti hukum Allah dan memiliki kesekian Yesus. Itu yang disebut umat pilihan. Saudara sekalian. Itu sebabnya saya datang di sini. Orang di sana di gereja dulu cuma ikut hukum. Saya selalu berkhotbah tentang memiliki kesaksian Yesus, padahal apa? Kalau di Sabat ikan sama dengan pala-pala dibakar enak-enak. Tidak boleh luar biasa sedapnya. Di sini saudara sekalian mengikuti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mari kita setia kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita akan menghadapi suatu kesalahan yang belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan. Ya, kalau tsunami di Palu, orang lihat di HP, luar biasa ini penderitaan. Belum itu ya. Waktu kutuk ini berjalan luar biasa. Hebat sekali, menderita sekali. Suatu kesalahan yang belum pernah terjadi sejak dunia ciptakan. Bagaimana berat, hebat yang membuat kita siap. Ini jauh sekali, ya, saudara Bos di Bomong, berbatasan dengan Bomong Utara. Kalau dari sini 5 sampai 6 jam. Tapi orang tanya, kenapa saudara ada gereja Ampere? Ya di sana mereka apa? Menurut. Di sana orang cuma ingat dan kuduskan hari Sabat. Tetapi ya hari Sabat mau masak. Sudah saudara Manopo Pendeta datang mengimbau saya. Ya saudara balik Jo. Mau balik kemana saudara? Saudara kemarin malam kita pesester dengan anak-anak diundang untuk mengikuti KKR. Dalam bilang ingat dan kuduskan hari Sabat. Tapi masih malam masih apa? Memasak. Masih tidur. Melanggar hukum atau tidak? Melanggar. Yakub 2:10 kamu mengikuti hukum itu mengabaikan satu bagian daripadanya kamu bersalah terhadap seluruhnya. Saudara sekalian, mari kita menyiapkan diri saling menasihati satu yang lain. Sayang, ya. Hendaklah engkau mengasihani semua orang terlebih kepada siapa? Saudara seiman. Mengasihi saudara seiman. Saling mengasihi. Agar kita mendapat, tadi dikatakan meterai Allah yang hidup. Kita memperoleh paspor kita ke surga. Orang dapat itu kalau yang ada paspor ya belum bisa di. Jadi itulah pelajaran biar itu dapat menambah kekuatan iman kita lebih setia. Pada dalam nama Yesus. Terima kasih kepada Saudara Estra KMP yang membawakan pekabaran yang menyemangati seluruh umat Tuhan yang ada di gedung ini, yang dititipkan Tuhan lewat kuasa Roh Kudusnya untuk bagaimana saudara dan saya akan bersiap-siap karena ada masa kesukaran di depan kita. Dan kutuk-kutuk yang akan diberikan kepada orang yang tidak ada meterai Sabat di dahi mereka. Terundang bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan menutup acara perbaktian Sabat siang ini dengan lagu Sion nomor 231. Jauh dari aku tanya kan penjaga jawab malam lalulah dalam terang yang kekal. Aku tanyakan pelawan, dengarlah jawabnya girang.
pegang teguh pedang iman, hampir menang. Jangan tangis, bertahanlah, majulah terus dalam perang. Upamu sudah tersedia bila engkau menang. Aku tanyakan malam genap, tanda-tanda menyatakan sejarahnya segera lenyap, yang kekal hampirlah. Jangan tangis, bersoraklah, dunia baru dekat sudah. Alam semesta menunggulah bunyi sangkakala. Sudah dekat betapa senang, musafir pun terhiburlah. Hati yang gelap menjadi terang, hilanglah air mata. Jangan tangis karena kita jumpa lagi kelak di surga. Duka menggantikan susah dalam rumah Bapa. Kita sama-sama bertelut. Bapa kami di sorga, terima kasih boleh beribadah siang Sabat yang suci ini. Terima kasih buat nasihat-Mu. Akan ada malapetaka akan datang, ujuk kutuk menimpa bumi ini. Itu satu kuasa, satu rahmat diberikan pada masing-masing kami untuk menurut akan peraturan dan ketetapan Tuhan. Sehingga malapetaka kutuk itu kami terhindar dari kutuk-kutuk yang dibacakan tadi. Tolong kami Tuhan, rahmat-Mu dianugerahkan kepada masing-masing kami. Kehidupan rumah tangga yang rukun menjadi bagian kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Anak-anak kami masih di luar kebenaran, tolong berikan satu proses, berikan satu kekuatan, kuasa agar mereka boleh datang bertobat pada Tuhan sebelum pintu kasihan ditutup. Kami berdoa khusus akan saudara Boy, suami istri, tolong berikan keberanian kepada mereka. Karena di tempat ini kebenaran firman Tuhan selalu dijalankan di tempat ini, dipraktekkan. Kami rindu diselamatkan, kami rindu hidup bersama Tuhan di satu dunia baru yang kami siapkan. Tolong kiranya menjadi bagian kami di tempat ini, saudara bersaudara. Bapa di sorga, biarlah belas kasihan, saling mengasihi satu dengan yang lain, terutama seiman. Kiranya kami dapat wujudkan dalam kehidupan kami. Nolong kami Tuhan, jangan tinggalkan kami, besertalah dengan kami sepanjang Sabat. Apa yang kami bicarakan, apa yang kami lakukan, tidak menyimpan dari kebenaran-Mu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demikian tadi acara kita dari pagi hingga siang ini telah berakhir, namun hari Sabat belum berakhir. Diucapkan selamat hari Sabat.